Halo guys, sobat saham dari Cuan ID. Selamat datang kembali. Kita ketemu di channel kebanggaan kita bersama nih. Siapa lagi kalau bukan IDX Cuan. So, di video kali ini kita bakal ngebahas produk saham dari perbankan lagi ya. Produk ini kayaknya lagi turun, ini kesempatan baik buat kita masuk. Kenapa begitu? Nah, nanti di dalam video ini gue bakal terangin dan ada ringkasan serta ulasannya. Yuk kita bahas singkat ya. Kita di sini bakal ngebahas tentang saham dari perbankan produk dari BMRI atau di sini Bank Mandiri Persero Tbk. Jadi produk dari BMRI ini biasanya kita sebut dengan nama saham blue chip ya. Kenapa begitu? Karena ini perusahaan besar, stabil, terpercaya, dan cocok untuk disimpan dalam jangka panjang ya. Tapi teman-teman harus menguasai ilmu tentang hold strategy atau buy and hold strategy. Selain itu, lo harus ngerti tentang capital growth investing. Jadi capital growth investing ini adalah strategi memilih saham untuk pertumbuhan nilai jangka panjang. Jadi untuk BMRI sendiri, di sini kalau kita lihat di penutupan terakhir ya, dia itu terkoreksi minus 1,85%. Secara one month atau 1 bulanan, dia itu naik ya di angka plus 7,72%. 3 bulanan juga naik sahamnya di angka 15,22%. Tapi secara year to date di sini dia mengalami koreksi minus 7,02%. Jadi buat teman-teman di sini harus tahu kedepannya kayak mana nih tentang BMRI sendiri. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, langsung aja klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Biar nanti setiap kali gua update video terbaru, kalian bisa dapetin pemberitahuan atau notifikasinya. Jadi bisa langsung nonton. Yuk buat teman-teman yang punya request tentang saham apa yang pengen dibuatin ringkasan, perkiraan dan prediksinya. Nah, teman-teman bisa langsung aja nih komentar ya. Yuk langsung aja kita ke pembahasan bedah saham dari BMRI. 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, bahkan 1 tahun ke depan bakal gue bikinin ringkasannya di dalam video ini. Yo. Yay geng, dan sekarang kita bakal mulai untuk ngebedah serta memprediksi, menganalisa tentang gimana nasib dari BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk ke depannya. Yuk kita ulas sekarang. Untuk harga saham dari Bank Mandiri atau BMRI saat ini di penutupan terakhir adalah 5.300. Mengalami penurunan sebesar 1,85% dari penutupan sebelumnya di 5.400. Dan di sini untuk ringkasan pergerakan saham dari BMRI, pertama, harga tertinggi di hari terakhir ya, ini maksud gua di hari terakhir itu harga tertingginya menyentuh Rp5.425 per lembar sahamnya. Untuk harga terendah di pergerakan grafik hari terakhir sebelum penutupan adalah di angka 5.300-an. Dan di sini untuk rentan dalam jangka waktu 52 minggu, saham BMRI di sini untuk harga rasio rata-ratanya menyentuh di angka Rp4.250 sampai Rp7.550 dalam 52 minggu terakhir. Untuk kapitalisasi pasar, di sini BMRI menyentuh di angka 489,72 triliun. Untuk volume perdagangan di hari terakhir sebelum penutupan adalah 190,60 juta saham. Yoi geng, next. Di sini untuk analisis singkat, penurunan harga saham BMRI baru-baru ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk sentimen pasar yang negatif, tekanan pada sektor perbankan, dan faktor eksternal lainnya. Meskipun demikian, fundamental perusahaan tetap kuat dengan kinerja keuangan yang solid dan prospek pertumbuhan yang stabil.
Untuk investor disarankan untuk memantau perkembangan pasar dan kinerja perusahaan secara berkala sebelum mengambil keputusan investasi ya. Yuk pertanyaannya, apakah bulan depan akan mengalami koreksi atau naik? Yuk ini jawabannya. Berdasarkan analisis terkini, saham Bank Mandiri atau BMRI menunjukkan potensi pemulihan dalam bulan mendatang. Untuk prospek positif saham BMRI, pertama, rekomendasi analis tetap positif meskipun target harga direvisi dari 7.750 menjadi 7.050 per lembar sahamnya. Ini target harga ya tertinggi di bulan depan. Ini hanya prediksi dan asumsi saja. Ya geng, analis tetap merekomendasikan buy untuk BMRI. Hal ini mencerminkan keyakinan terhadap fundamental perusahaan yang solid dan valuasi yang menarik. Yuk, next. Di sini yang kedua, kinerja keuangan yang stabil. Pada kuartal pertama 2025, BMRI mencatat pertumbuhan kredit sebesar 8-10% dan mempertahankan kualitas aset dengan NPL rendah di 1,2%. Meskipun ada peningkatan rasio pembiayaan berisiko atau LAR menjadi 7,3%, manajemen tetap optimis dengan target biaya kredit COC di kisaran 1-1,2%. Yang ketiga, proyeksi ekonomi nasional yang positif. Bank Mandiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,93% pada 2025. Stabilitas inflasi dan potensi penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia sebesar 25 BPS menjadi 5,5% dapat menjadi katalis positif bagi sektor perbankan. Faktor yang perlu diwaspadai untuk investor yaitu ketidakpastian global dan domestik, ketegangan geopolitik dan dinamika kebijakan perdagangan global dapat mempengaruhi sentimen pasar. Untuk selanjutnya di sini kondisi likuiditas, ketatnya likuiditas dan potensi kenaikan biaya operasional dapat menekan margin keuntungan. Kesimpulannya, meskipun terdapat tantangan, prospek saham BMRI dalam jangka pendek menunjukkan potensi pemulihan, didukung oleh fundamental perusahaan yang kuat dan kondisi makroekonomi yang stabil. Namun, investor disarankan untuk tetap berhati-hati dan mempertimbangkan faktor-faktor yang atau resiko yang ada. Next, dan di sini target beli dan target jual bulan depan di sini udah gue bikinin rangkuman dan ulasannya ya. Tapi ini hanya asumsi dan prediksi pribadi. Untuk teman-teman perlu melakukan research dan kajian lebih mendalam. Yo, dan di sini berdasarkan analis terbaru dari berbagai lembaga sekuritas, berikut adalah rekomendasi target beli dan target jual saham Bank Mandiri atau BMRI untuk bulan Juni 2025. Target beli atau entry point. Analis merekomendasikan untuk mempertimbangkan pembelian saham BMRI pada kisaran harga 5.000 sampai 5.450. Untuk rentan harga dianggap sebagai zona akumulasi yang menarik, terutama jika terjadi koreksi harga dalam waktu dekat. Target jual atau target price. Di sini beberapa proyeksi harga jual saham BMRI dalam jangka pendek hingga menengah adalah sebagai berikut. Ya geng, dan untuk di sini yang pertama dari Binarta Sekuritas, di sini 6.300 ya, menetapkan target ini berdasarkan model multi-stacks dividend discount model DDM, mencerminkan potensi kenaikan sekitar 14% dari harga saat ini. Dan untuk dari Simply Wall ST di sini 6.402 ya, memperkirakan ya target harga ini mencerminkan potensi pertumbuhan sekitar 21% dari harga saat ini. Untuk dari Cipta Dana Sekuritas
menetapkan target harga jual 7.050. Ini sebagai proyeksi jangka menengah mencerminkan valuasi rasio harga terhadap nilai buku PBV sebesar 2,2 kali pada 2025. Jadi di sini hanya prediksi dan asumsi. Jadi teman-teman nanti bisa memilih dan memilah yang mana yang masuk akal, dan yang paling penting tetap lakukan research ulang dan lebih mendalam. Untuk ringkasan rekomendasi ya di sini, untuk target beli di kisaran 5.000 sampai 5.450. Keterangannya di sini zona akumulasi yang direkomendasikan ya untuk 5.000 sampai 5.450. Untuk target jual di sini proyeksi harga jual dalam jangka pendek hingga menengah ya dari 6.300 sampai 7.050. Dan di sini catatan penting. Kondisi pasar ya, catatan pentingnya yaitu pergerakan harga saham sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar secara keseluruhan, termasuk faktor makroekonomi dan sentimen investor. Strategi investasi disarankan untuk menetapkan strategi investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda, termasuk menetapkan batas kerugian atau stop loss dan target keuntungan atau take a profit. Pemantauan berkala wajib kalian lakukan ya. Lakukan pemantauan rutin terhadap kinerja perusahaan dan berita terkait yang dapat mempengaruhi harga saham. Pemantauan bisa dilakukan tidak setiap hari, bisa 1 minggu sekali, biar kalian enggak puyeng ya kepalanya. Ya next, di sini untuk prinsip umum stop loss yaitu jika kamu beli mungkin ya di kisaran 5.300 gitu harganya ya, maka stop loss itu biasanya yang umum dilakukan oleh trader-trader besar yaitu 5-10%. Jadi stop loss itu ya kerugian itu minimal ya 5-10%. Habis itu kita bisa stop loss aja ya. Bisa di WD. Ya geng, dan di sini apabila membeli 5.300 maka stop loss-nya di angka 5.035 sampai 4.770 untuk stop loss-nya. Pilih titik stop loss sesuai dengan toleransi kerugian pribadi dan time frame investasi ya. Di sini trader harian versus swing trader versus investor. Jadi yang biasanya umum dilakukan oleh trader maupun harian terus jangka panjang menengah yaitu adalah 5-10% nilai stop loss kerugian. Yo, gimana nih teman-teman setelah ngelihat video ini? Tentunya udah punya tebakan dan angan-angan sendiri kan tentang pergerakan dari BMRI sendiri. Menurut ulasan yang gue bikin, BRMI bakal ya minggu depan, pekan depan, 1 bulan setidaknya akan mengalami perbaikan. Tapi buat teman-teman yang di sini memiliki pendapat yang berbeda atau analisis yang berbeda, nanti bisa komentar aja ya. The next video bakal kita bedah lagi. Jadi sebelum kebablasan di sini gue disclaimer dulu ya. Konten di channel dan di video ini hanya untuk tujuan edukasi dan informasi saja. Bukan merupakan ajakan membeli, memiliki, menjual, ataupun memegang saham. Jadi, teman-teman selalu lakukan research dan konsultasi dengan profesional sebelum mengambil keputusan investasi. Saya tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi dan kalian alami. Jadi teman-teman sebelum mengambil keputusan seperti membeli, investasi, ataupun menjual saham, teman-teman wajib melakukan research terlebih dahulu. Ingat pesan gua, dengan saham kalian bisa mendapatkan profit atau keuntungan dividen bahkan enggak terhingga. Tapi dengan saham juga, teman-teman bisa mengalami kebangkrutan, kerugian bahkan bisa mencapai 99%. Tetap waspada, perbanyak belajar, dan research itulah yang paling penting. Pokoknya yang paling penting lo jangan lewatin di setiap video di channel ini. Nah, di sini isinya ilmu semuanya nih, geng ya. Kita bisa belajar bersama mengenai saham yang berkemungkinan ngasih profit dividen di masa depan. Gue pamitan dulu ya.
Ya geng, semoga bermanfaat ya video ini buat lo semuanya. Bye bye guys, see you next time and good luck.